Perang Dunia Ketiga kini terasa begitu dekat. Di tengah eskalasi konflik di perbatasan Ukraina, sebuah insiden serius terjadi di wilayah Polandia, menguji soliditas NATO dan memicu perpecahan di antara para pemimpinnya. Apa yang terjadi di perbatasan timur Eropa? Dan mengapa responsnya begitu terbelah? Serangan drone Rusia yang memasuki wilayah Polandia membuat negara itu memanggil sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Namun, di dalam internal NATO, tampaknya tidak semua pihak melihat ancaman ini dengan pandangan yang sama. Insiden ini dimulai ketika drone-drone Rusia melanggar wilayah udara Polandia, anggota NATO, hingga sejauh 300 mil ke dalam negaranya. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, menegaskan bahwa ini bukanlah kesalahan seperti yang diklaim oleh beberapa pihak. Ia menyebut serangan itu sebagai provokasi yang disengaja dan terkoordinasi. Menurutnya, ada 19 pelanggaran wilayah udara dan berlangsung selama 7 jam. Pernyataan ini didukung oleh Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, yang bahkan memperingatkan bahwa negara itu berada pada risiko perang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Disinilah keretakan dalam aliansi mulai terlihat. Pihak yang hati-hati, Panglima tertinggi NATO untuk Eropa, Aleksus Grynkewicz, memilih sikap yang lebih waspada. Ia mengatakan bahwa masih belum jelas apakah serangan ini disengaja atau tidak, dan klaim Polandia soal jumlah drone masih perlu diverifikasi. Pihak yang tegas, di sisi lain, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Swedia langsung mengecam Rusia. Jerman bahkan berjanji akan menggandakan jumlah jet tempurnya dalam misi pengawasan NATO di timur Eropa. Posisi ambiguas, namun, yang paling membingungkan adalah sikap Amerika Serikat. Presiden Donald Trump hanya menulis di media sosial, "Ada apa dengan Rusia yang melanggar wilayah udara Polandia dengan drone? Ayo kita mulai," tanpa mengutuk serangan tersebut. Sikap ini sangat kontras dengan Duta Besar AS untuk NATO, Matthew Whitaker, yang memberi sinyal berbeda dengan menegaskan, "Kami akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO." Insiden ini adalah ujian nyata bagi pasal 4 dan 5 Traktat NATO, yang mengatur konsultasi dan pertahanan kolektif. Dengan kepemimpinan yang terbelah dan pernyataan yang saling bertentangan, aliansi ini berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Polandia, di sisi lain, tidak hanya menunggu. Mereka telah menutup wilayah udara timur untuk penerbangan sipil dan mempercepat modernisasi militer, termasuk menanti pengiriman jet tempur F-35 dari AS. Langkah ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi skenario terburuk, terlepas dari perbedaan pendapat di antara sekutunya.